Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten hari ini Selasa 21 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemutakhiran data warga kurang mampu untuk program PKH di Kabupaten Pandeglang belum optimal. Wali Kota Cilegon meminta Satpol PP menindak tegas penjual minuman keras di Kota Cilegon. Pemprov Banten akan optimalkan peran BUMD dalam upaya optimalkan pelayanan masyarakat untuk akses pasar dan pembayaran digital. Bersama saya Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemutakhiran data warga kurang mampu pada program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal dikarenakan ada beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau jaringan internet, diantaranya Kecamatan Pandeglang dan Kecamatan Pulau Sari. Persoalan tersebut menghambat pekerjaan para anggota PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Ini dikarenakan laporan yang disampaikan harus dilakukan secara online dan sesuai dengan titik koordinat rumah warga penerima PKH. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, pemutakhiran data warga kurang mampu pada program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal. Koordinator PKH Kabupaten Pandeglang, Ahmad Naufan Hidayat, membenarkan masih ada kawasan tanpa jaringan internet. Beberapa lokasi itu yakni berada di Kecamatan Pandeglang dan Kecamatan Pulau Sari. Di antaranya untuk Kecamatan Pandeglang sendiri berada di wilayah Sabi. Ujar Novan usai acara sosialisasi PKH di salah satu hotel di Pandeglang pada hari Minggu 19 Maret 2023. Novan mengatakan persoalan tersebut menghambat pekerjaan para anggota PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Ini dikarenakan laporan yang disampaikan harus dilakukan secara online dan sesuai dengan titik koordinat rumah warga penerima PKH. Novan menambahkan buruknya akses internet itu menghambat pemutakhiran dan penyampaian data kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan. Ini dikarenakan laporan itu harus dilakukan setiap hari dan tidak bisa ditunda. Kondisi ini membuat pihaknya sangat kebingungan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriyah mengatakan pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada kementerian terkait, termasuk melalui anggota DPR RI Daerah Pemilihan Pandeglang Lebak Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Oleh karena itu, dia meminta kepada pihak terkait agar bisa lebih bersabar karena persoalan tersebut sudah disampaikan. Menurut Nuriyah, memang seperti itulah kenyataan yang ada di lapangan. Sementara sekarang ini sistem pelaporan atau absen kerja sesuai dengan laporan di lapangan dan harus dilakukan setiap hari. Semoga saja apa yang telah kami sampaikan agar segera bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian meminta Satpol PP menindak tegas penjual minuman keras di Kota Cilegon. Hal tersebut disampaikan Heldi saat apel peringatan HUT ke-73 Satpol PP dan HUT ke-61 Satlinmas di halaman kantor Wali Kota Cilegon Jumat 17 Maret 2023. Heldi menuturkan larangan penjualan miras sudah tertuang dalam peraturan daerah dan penindakan secara tegas dapat menyelamatkan generasi muda Kota Cilegon. Berikut laporan Denny Setiawan dari KIS FM Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon untuk menindak tegas penjual minuman keras di Kota Cilegon. Anggota Satpol PP jangan menunggu perintah baru menjalankan tugas. Hal ini disampaikan Heldi dalam sambutan pada apel HUT ke-73 Satpol PP dan HUT ke-61 Satlinmas yang digelar di halaman kantor Wali Kota Cilegon Jumat kemarin. Menurut Heldi, larangan penjualan minuman beralkohol atau miras telah diatur dalam peraturan daerah atau Perda Kota Cilegon. Selain itu, penindakan terhadap miras dapat menyelamatkan generasi penerus Kota Cilegon.
Heldi pun memerintahkan Satpol PP Kota Cilegon untuk segera menutup seluruh penjualan minuman yang memabukkan itu di Kota Cilegon. Heldi tidak mau mendengar lagi adanya informasi-informasi peredaran miras di wilayahnya. Heldi bersama pejabat pun memusnahkan sebanyak 1.557 botol miras di sela acara itu. Miras yang dimusnahkan tersebut hasil sitaan Satpol PP Kota Cilegon dalam beberapa razia di tempat hiburan, warung, dan lainnya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pol PP Kota Cilegon, Raden Firman, mengatakan ada 1.557 botol minuman keras dari beberapa jenis minuman keras yang dimusnahkan. Ia menjelaskan, minuman keras yang diamankan rata-rata mengandung alkohol dengan kadar 5 hingga 40%. Firman menambahkan, terakhir pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan setiap tahun saat hari ulang tahun Satpol PP. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pemerintah Provinsi Banten akan mengoptimalkan peran BUMD dalam hal mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa mengakses pasar dan pembayaran digital pada perekonomian masyarakat khususnya UMKM. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur Banten pada acara pemberian penghargaan Bela Pengadaan Award 2022 18 Maret 2023. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah dalam pelayanan masyarakat dalam mengoptimalkan akses pasar dan pembayaran digital pada perekonomian masyarakat, khususnya usaha mikro kecil menengah atau bisa disebut dengan UMKM. Penghargaan diberikan oleh PT Agro Banten Mandiri atau ABM dalam acara Bela Pengadaan Award 2022 dalam rangkaian acara Kick-Off KKPD QRIS Provinsi Banten serta Grand Launching Jawara Mobile Banking Bank Banten dalam Digiwara Funfest Launching Kalender Event Pariwisata 2023 di Auditorium UIN SMH Banten Kampus 2, Palima, Kota Serang, 18 Maret 2023. Plaza Banten merupakan marketplace milik Pemprov Banten yang dikelola oleh PT ABM. Dalam Bela Pengadaan Award 2022 itu, ada 5 OPD, badan, biro, dan lembaga vertikal yang mendapatkan penghargaan dalam berbagai kategori. Pertama, OPD paling tertib administrasi transaksi yang diperoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. OPD dengan nominal transaksi terbanyak diperoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. OPD dengan transaksi terbanyak diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Penghargaan kategori Mitra Plaza Banten. Dan terakhir mitra strategis pendukung UMKM naik kelas dan Go Digital diberikan kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Banten. Transaksi sampai 6 Maret 2023 di Plaza Banten mencapai hampir 1,7 miliar rupiah dengan jumlah transaksi 457 dari 143 mitra. Menurut Al-Muktabar, Plaza Banten akan terus didorong agar bisa mencakup seluruh UMKM yang ada terhubung ke pangsa pasar digital yang difasilitasi oleh Pemprov. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.